Sari, NPM 20510400073, semester 3 kelas B jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang berjudul Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai atau Rahan pada Pegadaian Syariah W. Halim 2016-2018 dengan volume 5 dan nomor halaman 2 tahun 2020. Nama jurnal yaitu Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsuriyah. Tujuan penelitian ini sebagai bentuk penelitian dalam mengetahui pengaruh pendapatan terhadap gadai atau rahan pada Pegadaian Syariah W. Halim 2016-2018. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, juga berupa wawancara dan mengumpulkan beberapa sumber yang dijadikan acuan dalam penelitian. Yaitu isi pembahasannya adalah gadai menurut Sigit Randaru dan Toto Budi Santoso. Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang beri utang tersebut, memberikan kekuasaan kepada orang beri utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Rukun gadai rahan yaitu yang pertama ada arahan yang menggadaikan, yang kedua ada al-mutahin yang menerima gadai, yang ketiga ada almarhun barang yang digadaikan, dan yang keempat ada almarhun bih atau utang, yang kelima sihat ijab dan qabul. Syarat gadai yang pertama yaitu syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum atau balik dan berakal. Yang kedua syarat sihat atau lafaz, yang ketiga syarat mahfum bih, dan yang keempat syarat marfun menurut pakar fikih. Analisis masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan gadai rahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linear sederhana yang diperoleh dari nilai koefisien regresi kurang min 0,29 dan bilangan konstantanya. Jadi persamaan garis regresinya Y sama dengan 65028 11046 507 ditambah min 0,29 sama dengan ditambah E. Dari persamaan tersebut berarti jika nilai X dianggap konstanta atau tidak mengalami perubahan, maka Y akan tetap sebesar 65028 11046 507. Dari hasil penelitian ini yaitu hasil pengujian uji T menunjukkan bahwa pendapatan memiliki nilai T hitung 4186 kurang dari nilai T tabel 169092, artinya pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan gadai rahan sebesar 4184 sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu baik Ikit Haryati dan kawan-kawan. Pendapatan pegadaian mengaruhi signifikan terhadap pembiayaan gadai atau rahan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan dan penurunan pendapatan akan mengakibatkan perubahan pada pembiayaan gadai rahan tersebut. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pengaruh pendapatan terhadap pembiayaan gadai atau rahan dilihat dari analisis regresi linear sederhana yang diperoleh dari nilai koefisien regresi yaitu sebesar min 0,29 dan tingkat signifikannya sebesar 0,000, menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan gadai atau rahan di Pegadaian Syariah W. Halim. Hal ini mengidentifikasikan bahwa jika jumlah pendapatan meningkat, maka pembiayaan gadai rahan akan mengalami penurunan. Sesuai dengan penelitian terdahulu yaitu Nur Sodik Askandar dan kawan-kawan, pendapatan pegadaian berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan gadai rahan, tetapi dalam penelitian ini pendapatan pegadaian rahan W. Halim jumlahnya selalu naik dari 2016 sampai dengan 2018 berbanding terbalik dengan jumlah pembiayaan gadai rahan yang menurun dari 2016 sampai dengan 2018. Hal ini menyatakan bahwa pendapatan pegadaian Syariah W. Halim berpengaruh terhadap pembiayaan gadai rahan tetapi berpengaruh negatif dan signifikan. Analisis penulis dalam jurnal ini yaitu menjelaskan secara umum dan terperinci pengaruh pendapatan terhadap gadai rahan pada Pegadaian Syariah W. Halim 2016-2018. Untuk kelebihan jurnal ini adalah kelebihannya sangat jelas dan sangat terperinci dan dapat dipahami untuk para pembaca. Kekurangannya itu abstraknya masih memakai bahasa Indonesia.
Baiklah, itu saja dari saya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.